Selamat bertemu dengan saya. Ini untuk yang pertama kali, barangkali ya, untuk beberapa orang. Beberapa di antaranya saya sudah kenal. Am, Mata kuliah manajemen riset ini sebetulnya aslinya di Magister Kesehatan Masyarakat. Namun demikian, teman-teman yang berada di prodi yang lain dapat mengikuti em, mata kuliah ini, ya, dengan baik, dengan apa namanya, sejauh atau ad libitum, ya, sejauh ingin mengetahui tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini kami create pada tahun 2019, 18, 19 yang lalu, mengingat banyaknya riset-riset besar yang dilakukan oleh para dosen yang diikuti oleh mahasiswanya. Nah, pemahaman tentang pengelolaan riset ini menjadi sangat penting. Ya, suara saya terdengar. Nampaknya ada yang tidak bisa mendengar. Dengar, Prof. Someone Terdengar, speak. Bapak. Dengar, Prof. Oke, ini. Ya, em, 5 menit ini saya akan menyampaikan dulu eh, apa saja yang akan kita pelajari, ya, mengantar mata kuliahnya. Yang pertama eh, tentang pengantar. Ini udah bagian 3, sorry. Seharusnya kuliah kita ini asinkronus, ya, karena saya sadar bahwa para mahasiswa ini tidak hanya di S2, ya, ada yang dari spesialis, bahkan ada yang subspesialis, sehingga kesempatan untuk ikut kuliahnya sangat terbatas. Dan saya mengharapkan semua bisa belajar dari sini. Eh, di sisi lain, Unpad juga menerapkan apa namanya, peraturan, ya, untuk hibrid. Nah, namun demikian ada mata-mata kuliah yang eh, mestinya sinkronus, ya, nah, dipandang oleh dosennya. Nah, jadi di mata kuliah manajemen riset ini kita harapkan em, Anda semua mampu menyusun perencanaan, ya, melaksanakan, memonitor pelaksanaan dan melakukan evaluasi serta mengoptimalkan manfaat riset secara mandiri. Manfaat riset ini atau outputnya adalah eh, publikasi dan lain-lain, ya, termasuk haki, paten. Ya. Nah, eh, dalam pelajaran ini selama 14 kali pertemuan ada 4 modul. Yang pertama memahami sistem riset, kedua merancang pengelolaan riset, ya, ketiganya memahami manajemen riset dalam berbagai bidang ilmu. Jadi nanti kita akan sampaikan mulai dari basic science sampai eh, public health. Ya. Kenapa? Karena teman-teman di public health juga perlu paham tentang basic riset. Misalnya. Yang teman basic riset juga perlu paham tentang public health atau clinical research dan seterusnya. Sehingga ketika Anda nanti selesai dari Fakultas Kedokteran Unpad ini, Anda bisa mengerjakan riset di bidang apa saja, ya. Dan yang terakhir tentu saja merancang output riset ini yang apa namanya diharapkan banyak. Ya, orang-orang tidak tahunya ya outputnya, ya. Tidak tahu suka dukanya waktu melakukan riset. Tapi itulah, ya, kenyataannya. Nah, ini 14 kali pertemuan. Kita mulai hari ini karena live Unpadnya baru di launching besok, ya, live Unpad yang baru. Jadi em,
rekaman-rekaman, pointer, referensi yang saya sudah simpan itu tidak berlaku lagi, ya, tidak bisa dibuka lagi. Kita tunggu besok ya. Mudah-mudahan besok sudah berjalan dengan baik. Nah, ada 14 kali pertemuan. Hari ini kita akan bicarakan bird eye reset, ya. Minggu depan perencanaan riset, kemudian penggerakan pelaksanaan. Ini saya yang akan menyampaikan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Prof. Dewi untuk monep riset. Nah, kemudian pertemuan kelima keenam ini ada Prof. Rovina ya untuk proposal dan protokol riset. Ya. Ini kami sadari penting karena banyak sekali teman-teman walaupun sudah S3 sekalipun kesulitan menyusun proposal riset. Apalagi protokol riset, bahkan ada yang belum tahu apa itu protokol. Ketika Anda menyampaikan eh, pengajuan etik, yang Anda sampaikan selalu proposal riset, padahal seharusnya protokol riset. Nah, kemudian untuk manajemen riset di berbagai setting, kita punya 4 pertemuan di basic research, ya, di riset hewan, di setting klinik, maupun di setting komunitas atau public health. Kemudian ini Prof. Rovina, Dr. Andri Rezano, ya, kemudian Prof. Dewi yang akan menyampaikan. Berikutnya output penelitian. Ini akan ada strategi publikasi oleh Dr. Ediana. Ya. Uh, Dr. Ediana juga minggu depan jam 10 akan menyampaikan um, apa namanya informasi ya tentang Grand Research Bima. Jadi Anda yang belum punya Grand Research, Anda silakan hadir ya pada saat presentasi oleh uh, Dr. Ediana. Ya. Ini mungkin menjadi jalan keluar dari kesulitan riset kita atau grand riset kita saat ini ya, apalagi dengan efisiensi ya. Berikutnya adalah penyusunan naskah akademik dan policy brief ini sebagai output. Nah, ini dari jauh-jauh hari ya, bertahun-tahun yang lalu sudah saya ajukan dan dilalahnya Kemenkes tahun lalu saja sudah apa namanya secara ini terstruktur meminta policy brief dari berbagai penelitian untuk praktik ya kesehatan di Indonesia ya. Itu terstruktur sampai ada apa eh, ini ya kompetisinya ya untuk policy brief. Padahal kita sudah menyampaikan ini sejak lama ya dari 2000. Kalau kami di Public Health itu sudah dari tahun 2010-an ya menyampaikan pentingnya policy brief, tapi pemerintah memang terlambat baru sekarang memahami itu ya. Dan kami 5 tahun lalu sudah menyimpan ini di manajemen riset ini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa em, apa namanya mengikuti lah ya apa itu naskah akademik, policy brief, termasuk yang di klinik maupun di basic research ya. Karena policy brief ini bukan hanya di public health ya, untuk kepentingan kesehatan dasar ya, kedokteran dasar juga eh, bagaimana ini menyampaikannya kepada pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Lalu ada satu hal yang juga masih kurang dipahami ya, ataupun tidak menjadi concern dari kita orang kedokteran ya tentang manajemen pengetahuan ya. Manajemen pengetahuan ini sangat penting. Bahkan Anda yang praktek di klinik seharusnya sudah mulai membuat manajemen pengetahuan ini untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri. Tapi nanti ada knowledge sharing ya, kita bisa apa namanya menghasilkan pengetahuan-pengetahuan untuk praktik klinik kita di Indonesia. Ya. Jadi pengantaran secara hibrid ya saya harapkan ini kepada apa namanya para pengajar bisa
menerima kalau ada yang bisa datang langsung di ruang kuliah dan sebagian di tempat kerjanya bisa jadi ya, uh, dan sebagian bisa mendengarnya di lain hari. Ini memang tidak mudah ya untuk para dosen sekalipun. Tapi kita hidup di zaman seperti ini dan saya harapkan sih yang penting mahasiswa bisa mendapatkan insight ya, terutama insight dan mampu mencari sendiri pengetahuan kalau kami hanya mengantarkan saja ya. Nah, rencananya setiap Selasa jam 10.12. Tapi misalnya untuk kuliah yang asinkronis yang saya kerjakan ini, Anda bisa kapan saja ya membukanya. Waktu Anda sambil nunggu operasi atau setelah operasi lagi beristirahat, lagi di mobil dan sebagainya, please supaya didengarkan dari lip unpadnya ya. Kemudian yang penting lagi ada referensi dibaca. Kita mulai hari ini, kemudian nanti ada diseminasi informasi tentang Grand Reset ya, dari Dr. Ediana. Nah, untuk prodi-prodi yang di luar MKM, saya harapkan bisa secara terstruktur dari prodinya ada surat penugasan untuk ikut manajemen riset ini. Karena ketika kami memberikan nilai untuk Anda semua, kami perlu legal formalnya bahwa ini memang ditugaskan oleh prodi yang bersangkutan. Seperti itu. Saya kira itu pengantarnya ya. Berikutnya kita akan masuk ke kuliah pertama. Atau ada pertanyaan untuk delivery 14 kali ini? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup, cukup Pak. Oke, baik. Mari kita lihat. Ini membosankan buat Anda, tapi saya pikir Anda perlu ya melihat dari bird eye view-nya ya, dari mana semua ini berasal. Sebagai warga negara, kita diatur oleh Undang-Undang Dasar, mau tidak mau. Kalau tidak, ya harus keluar dari warga negara Indonesia ya. Nah, iptek ini di dalam Undang-Undang Dasar kita ya merupakan salah satu hak ajasi. Jadi Anda kalau melakukan riset, kalau mau menggunakan riset itu adalah hak ajasi. Ya. Dan kita semua berhak mengembangkan diri, ya, berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan memperoleh manfaat dari iptek ini, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Berarti kalau kita bisa meng-create pengetahuan iptek, sebetulnya kita sudah mendukung Undang-Undang Dasar ini, ya, untuk kesejahteraan eh, masyarakat Indonesia maupun umat manusia, ya. Jadi produksi pengetahuan ini di endorse oleh Undang-Undang Dasar ya untuk hak ajasi dan keuntungan dari adanya pengetahuan ini. Ya. Kemudian pemerintah ini diperintahkan ya, pemerintah diperintahkan untuk memajukan iptek ya. Dan di Indonesia khususnya ya karena tidak bukan negara yang memisahkan agama dan praktis ya dengan menjunjung tinggi nilai agama ya dan persatuan bangsa ya. Eh, Kenapa harus begitu? Karena di sini ada perintahnya ya kepada pemerintah, kepada negara ya. Lalu di sini ketika kita melakukan riset untuk mendapatkan pengetahuan baru menggunakan iptek, ini adalah asas-asasnya ya. Kalau ada yang misalnya keluar dari ajas-ajas ini ya kebanyakan di sini nih kebenaran ilmiah ya banyak fraud, banyak eh, apa namanya
kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Nah, ini tidak sesuai dengan azas kebenaran ilmiah. Untuk itu perlu transparansi ya. Kita kemarin banyak apa namanya eh, disuguhi dengan drama-drama yang seperti ini ya, para pejabat berlomba untuk seolah-olah menjadi apa namanya peneliti, menjadi ilmuwan, tapi sebetulnya hanya untuk ya gaya-gayaan mungkin ya. Nah, ini tidak sesuai dengan ajas-ajas ini ya. Oke. Nah, ada pesan yang menarik di sini eh, supaya kita apa namanya perhatikan betul. Sebentar ya, saya coba hide ini tertutup. Nah, yaitu tujuannya. Tujuan dari sistem nasional IPTEK. Anda lihat di sini yang saya kasih merah. Eh, Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ini ya menghasilkan invensi dan inovasi. Ini sudah lama ya, udah 20 tahun sebetulnya, tapi masih relevan sampai saat ini. Yang ingin saya sampaikan di sini highlight tentang inovasi. Kami mendorong Anda semua untuk menciptakan suatu inovasi ya, dan penelitian yang Anda kerjakan sebaiknya inovatif. Di masa lalu kebanyakan em, apa namanya para peneliti ya dari FK Unpad dari kita ini lebih banyak verifikasi teori ya. Ini harus kita rubah ya, menjadi sesuatu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian jangan lupa bahwa kita butuh ini ya, apalagi di kedokteran, ya, kesehatan, meningkatkan kualitas hidup. Jadi prioritas itu sudah jelas. Kalau ada penelitian inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, maka itu sesuai dengan peran yang ada di dalam undang-undang ya, IPTEK ya. Dan kemudian ini sudah disampaikan di sini, namun sulit sekali ya terutama sih dari pemerintahan ya. Bagaimana bisa meningkatkan ketahanan, kemandirian dan daya saing bangsa ya. Ini dari undang-undang nih. Kalau saat sekarang untuk efisiensi risetnya dipotong juga gitu. Ya. Ya ini bukan berarti untuk perguruan tinggi, tapi untuk di praktik pemerintahan sendiri kan ada riset-riset yang harusnya jangan dipotong. Ya. Jadi boro-boro kita bisa tahan mandiri, ya, bisa resilience. Sistem kesehatan kita bisa resilience kalau dipotong dengan alasan efisiensi, ya berarti bertentangan dengan undang-undang, ya. Justru harusnya ini dipertahankan, ya. Oke. Dan semua itu adalah untuk memajukan peradaban, ya. Kita memang punya rencana induk untuk pemajuan IPTEK, tapi beberapa tahun ini terjadi reorganisasi ya, lembaga-lembaga riset yang bagus-bagus ya, malah sekarang disatukan ya, menjadi lembaga ya Badan Riset Nasional ini yang em, justru kontraproduktif menurut saya karena yang dulu sudah bagus-bagus ya Batan dan sebagainya itu sekarang jadi menurun performansnya ya. Karena disatukan dalam satu badan yang eh, justru tidak mendukung kemajuan iptek kita ya. Nah, kita sebagai perguruan tinggi memang di apa namanya termasuk yang diassign untuk menciptakan knowledge baru ya. Nah, kaitan dengan Anda yang menjadi mahasiswa, ada S1, S2, ada yang di S3, ada yang sampai subspesialis bahkan ya melalui pendidikan. Jadi ini terintegrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ya.
Dan untuk itu dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia. Nah, lewat pendidikan ini kita akan mendorong penguasaan teknologi, penguasaan metodologi untuk penelitian, ya. Tapi jangan lupa satu lagi yaitu mutu, ya. Makanya nanti ada namanya rantai nilai riset, ya. Karena mutu menjadi eh, suatu apa namanya plafon, ya, plafon ataupun apa namanya indikator dalam setiap proses riset yang kita kerjakan. Kemudian berikutnya diupayakan ini bisa memang diterapkan pada masyarakat, walaupun pada bidang-bidang ilmu tertentu, ya, ilmu dasar ataupun misalnya di filsafat, itu adalah tidak terlalu ini ya, intangible atau tidak terlalu kelihatan bahwa itu memang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun saya yakin semua bisa dihidupkan di apa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, jadi kegiatan penyelenggaraan IPTEK kita di perguruan tinggi, ya, dan pendidikan, em, ini kita coba sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang ini, ya, amanat undang-undang, meningkatkan kapasitas kita, ya, bangsa kita untuk mengelola sumber daya banyak, ya. Mungkin untuk kesehatan lebih banyak di sumber daya manusianya, walaupun juga bisa ke sumber daya lingkungan dan lain-lainnya, ya. Nah, untuk apa memenuhi kebutuhan nasional sebelum ke luar, ya. Untuk apa lagi? Agar untuk daya saing dan kemandirian, dan untuk kesehatan terutama adalah untuk resiliensi sebetulnya. Eh, di sini ada beberapa definisi. Nah, tapi yang saya highlight di sini adalah wajib dipublikasikan dan didesimasikan. Ya, ini saya harap semuanya nanti ketika keluar dari Fakultas Kedokteran Unpad ini dari Prodi, maka sudah submit publikasinya, ya, hasil penelitiannya. Jadi jangan sampai eh, apa namanya menjadi busuk, ya, peris, ya, publish or perish gitu, ya. Nah, itu untuk pendahuluan. Apakah ada yang bertanya? Disilakan. Mungkin membosankan. Tidak apa-apa kalau membosankan, tapi tolong dibaca, ya, undang-undangnya, ya, sehingga sebagai warga negara kita tahu bahwa kita sebetulnya menjalankan amanah undang-undang tersebut, ya. Kita masuk sekarang ke yang berikutnya, ya, riset dan inovasi. Oke, ini menarik, ya. Undang-undangnya sudah lebih dari 20 tahun, ya. Eh, tapi di sini saya sebetulnya lebih banyak ingin memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan undang-undang ini juga ketinggalan zaman, gitu kan. Di sini definisi penelitiannya, ya, eh, kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, ya. Ini coba kita lihat, ya, satu persatu untuk memperoleh informasi, data, keterangan, ya. Di sini saja sudah mulai aneh, ya, yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis. Nah, kelihatan di sini asumsi, hipotesis, eh, bahwa yang membuat undang-undang ini tidak paham metodologi penelitian, ya. Ini saya yang kontraproduktif dengan tadi undang-undang dan di dalam undang-undang itu sendiri bahwa em,
pengetahuan itu untuk meningkatkan kapasitas, tapi yang membuat undang-undangnya tidak memiliki kapasitas yang eh, cukup untuk menuliskannya dalam undang-undang. Hipotesis kan ada di kuantitatif, ya. Di kualitatif beda lagi. Jadi kalau orang sosial membaca ini, itu mah bukan buat saya, nah, gitu ya, penelitian ini. Sehingga banyak sekali penelitian sosial yang kurang bagus kualitasnya karena tidak pernah terdukung dari sisi peraturan perundangan saja, ya. Ya. Jadi kesimpulan ilmiahnya pastinya juga sangat terbatas, ya, oleh apa namanya definisi ini, ya. Ya. Mari kita lihat sih secara teori, ya. Secara teori riset itu adalah serangkaian kegiatan atau upaya effort, ya, yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Seharusnya yang pengetahuan yang baru. Jadi ketika Anda misalnya melakukan penelitian pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan itu sudah terbukti, maka Anda hanya melakukan verifikasi, tidak melakukan riset, ya, dalam tanda petik. Ya. Mungkin belajar riset aja. Ya, sayang kalau Anda mengeluarkan biaya sampai miliaran, terus hanya apa namanya memverifikasi teori yang sudah ada saja. Harusnya setiap kegiatan kita menciptakan pengetahuan baru, ya. Jadi dari beberapa eh, apa namanya referensi, ya, pengetahuan baru menjadi sangat penting, ya. Nah, em, pesan yang lain yang penting adalah bahwa penelitian atau pengembangan ini menjadi etis kalau bermanfaat. Nah, ini kaitkan dengan aksiologi. Ketika Anda hanya melakukan verifikasi, yang sehari-hari juga sudah dikerjakan seperti itu, apa manfaatnya? Ya, pikirkan betul ketika Anda menyusun proposal penelitian. Jangan cuman asal saja, ya, asal berjalan saja, eh, asal apa namanya mengerjakan riset, ya. Kalau begitu ya kita berhenti saja, ya. Oke. Berikutnya bahwa riset ini eh, sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Tapi ingat bahwa riset itu bukan pemecahan masalah, ya, tidak sama. Problem solving dengan riset berbeda, tapi riset bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Nah, untuk sampai kepada riset ini, penting sekali Anda memiliki teori. Jadi Anda praktek sebagai dokter, bidan, perawat, kesehatan masyarakat, ya, praktek. Itu kita bekerja, jangan lupa selalu balik ke teorinya apa. Ketika teori ini tidak tepat lagi dengan Anda, lakukan riset, ya, lakukan pengembangan, ya, kemudian masuk ke dunia praktis lagi, ya. Jadi teori penting sekali untuk kita kuasai sampai kapanpun, tidak pernah berhenti belajar, ya, sampai kita tidak berdaya lagi, ya. Teori-teori yang ada belum tentu apa sesuai dengan situasi saat ini. Kita semua paham setiap saat muncul teori-teori baru, ya. Dan itu penting karena kita ini terus berubah, ya. Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Oke. Nah, penelitian di bidang kesehatan, kedokteran, ya, eh, ini tidak apa namanya tidak satu, ya. Kita mengenal ada basic science, ya, ada translational research, ada operational research, ya. Di basic research biasanya ini masuk dalam hard science, tapi kemudian di kesehatan masyarakat, ya, itu bisa jadi merupakan yang dinamakan soft science. Ini sulit batasannya, ya. Mana yang hard science, yang soft science, mungkin lebih kepada rigiditas, ya. Dan satu hal yang nanti
harus Anda pahami, kita sampaikan di metodologi penelitian, yaitu tentang paradigma penelitian ya. Nah, ini bedanya hard science di soft science itu di eh, research paradigm ya. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa ikut juga tentang apa namanya, belajar tentang eh, paradigma penelitian tersebut ya. Dunia ini luas banget gitu ya, luas banget. Jadi Anda tidak bisa mengatakan inilah kebenaran sejati ya. Karena kenyataannya eh, dunia ini sangat berwarna ya. Keilmuan ini sangat luas dan kita baru tahu sebagian. Berikutnya yang ingin kami dorong kepada Anda ya, setelah memahami manajemen riset, metodologi penelitian, filsafat ilmu, ya, dan secara khusus di bidang keilmuan masing-masing, dari riset yang biasa kita kerjakan, ya, atau invensi yang kita kerjakan, masuk menjadi suatu inovasi. Mungkin Anda berpikir inovasi itu harus sesuatu yang tangible, tapi inovasi juga bisa sesuatu yang intangible. Saya contohkan misalnya di klinik ya. Di klinik yang intangible misalnya prosedur ya. Standar operasional prosedur itu intangible, bisa jadi tidak kelihatan ya. Eh, Anda bisa membuat suatu inovasi, yaitu pengkajian dan penerapan di sini ya. Jadi tidak hanya invensi dan pengembangan saja, tapi pengkajian dan penerapan. Nah, itu namanya inovasi. Tidak perlu engineering dalam bentuk tangible, besi atau apapun ya, eh, bangunan dan sebagainya, tapi juga yang social engineering ya. Nah, itu SOP juga social engineering ya. Bagaimana mengatur flow masyarakat atau pasien kita, bagaimana prosedur klinik yang atau prosedur medik ya yang tidak dalam berwujud barang, tapi bisa merubah em, performance dari pelayanan kita misalnya. Jadi inovasi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah inovasi itu tidak perlu berwujud barang yang tangible ya. Bisa dalam bentuk yang intangible. Contoh yang saya kerjakan adalah misalnya membuat naskah akademik dan regulasi ya, peraturan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan itu sudah puluhan ya. Itu pembaruan daripada yang sudah dikerjakan selama ini. Namun dampaknya itu melalui satu riset ya, dan dampaknya bisa misalnya contohnya membuat naskah akademik dan peraturan daerah tentang kesehatan jiwa di satu kabupaten. Ini sudah terjadi ya dengan produk inovasi yang intangible ini. Dalam satu bulan kita bisa mengalihkan 125 ODGJ yang dipasung ataupun yang di jalan-jalan ke rumah sakit ya, tanpa menimbulkan masalah baru ya. Ini suatu hal yang intangible, tapi bisa menggerakkan berbagai sumber daya yang menyebabkan masalah di masyarakat itu bisa terpecahkan. Jadi kita melakukan inovasi di kebijakan. Itu yang saya maksud ya. Selain nanti kita bisa membuat inovasi yang bentuk terwujud, tapi juga bisa inovasi digital. Nanti saya sampaikan contoh inovasi di screening pendengaran itu udah bentuk digital ya. Yang tadinya harus audiometer menjadi bentuk digital ya. Itu juga sebetulnya intangible ya, walaupun ada hardware-nya ya. Oke. Jadi inovasi memang didorong kepada komersialisasi ya. Kita tidak usah katakan komersial banget itu. Kenyataannya memang kita butuh seperti itu ya.
untuk meningkatkan siklus hidup daripada inovasi itu sendiri. Masalah ini nanti akan menjadi mahal kepada masyarakat dan sebagainya, kita bisa membuat berbagai macam strategi ya eh, untuk itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang nanti dibuat non moneter, ada yang dibuat moneter ya untuk monetisasinya ini ya. Oke, jadi kembali kepada inovasi ya. Di sini adalah suatu kegiatan kelitbangan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan iptek tersebut ke dalam produk atau proses produksi. Ya. Oke, kalau teoretik seperti ini, ya, karena inovasi itu kebanyakan ada di industri, ya. Tapi nanti saya tunjukkan tidak semua di industri ya melakukan inovasi. Kita pun dapat melakukan inovasi di inovasi pendidikan misalnya ya, ataupun inovasi untuk sistem kesehatan yang bisa kita produksi. Oke, jadi kelanjutan dari invensi yang kita kerjakan itu bisa menjadi suatu inovasi diterapkan di masyarakat ya. Oke, nah ini yang ingin saya sampaikan ya. Tolong Anda simak dan simpan di kepala betul ya. Ini salah satu model inovasi. Ada tahapan-tahapan. Ada tahapan eksplorasi, uji apa, uji beda, dan sampai dengan difusi ya atau komersialisasi. Seseorang atau peneliti bisa melakukan secara lengkap. Misalnya untuk meneliti obat. Peneliti mulai dari tahap eksplorasi eh, misalnya menemukan atau mencoba menemukan obat anti tuberkulosis dari tanaman yang ada di Indonesia misalnya ya. Dia melakukan eksplorasi dulu, dilihat dulu eh, materinya yang ada di dalam obat atau bahan obat tersebut ya dari tanaman, diuji kimiawinya dan sebagainya. Itu adalah tahapan eksplorasi. Dari tahapan eksplorasi ini, kemudian uji alfa ya, dibuat prototipe ya, diuji di laboratorium, kemudian masuk ke manusia misalnya ya, uji lapangan ya, pengembangan lebih lanjut ya, dan akhirnya dikomersialisasi. Itu butuh waktunya antara 3 sampai 15 tahun. Ya. Nah, untuk kasus-kasus yang jangka panjang itu kita bisa saja menjadi atau mengerjakan tahapan-tahapan tersebut, misalnya tahap eksplorasi dulu, tahap uji alfa dulu, ya. Atau misalnya kalau setelah beberapa tahun nanti postdoc, misalnya uji beta. Tapi bisa juga sih dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semuanya, ya. Eh, yang sudah kami kerjakan itu 2 tahun juga bisa, ya, dari eksplorasi sampai kepada uji betanya. Yang lama adalah untuk hilirisasi atau difusinya, ya. Nah, hilirisasi menjadi sangat rumit ketika kita bertemu dengan para industriawan ya. Dengan industri, kaum industriawan ini ya tentu ada proteksi dengan produk-produknya. Demikian pula politisi. Politisi mungkin ada kepentingan-kepentingan lain sehingga eh, kalau di Indonesia ya ya sorry itu saya ya bisa jadi atau yang saya amati yang banyak menjadi agen-agen dari industri luar. Jadi eh, willingness untuk melindungi atau memajukan produk-produk dalam negeri itu kurang ya. At least ini yang saya alami ya sebagai peneliti ya. Betapa hambatan itu banyak dari
bangsa kita sendiri, bukan dari luar. Kalau dari luar kan memang ingin produknya laku, tapi kami yang memproduksi di sini ya kurang dihargai oleh bangsa kita sendiri. It's okay ya, tidak membuat kita untuk apa terus berkeluh kesah ataupun kehilangan semangat meneliti. Ya. Kita terus melakukan inovasi. Ya, jadi inilah ya tahapan-tahapan ini saya harapkan ada di kepala kita ya. Kalau nanti Anda ingin mengetahui lebih lanjut diskusi, kita bisa diskusi lebih banyak di sini. Ya. Nah, agar kita bisa maju dalam inovasi memang harus seperti ini. Yang saya sampaikan tadi, ya, triple helix saja tidak tercapai. Kita sudah membuat produk-produk inovatif, tapi tidak kunjung ditangkap oleh pemerintah maupun industri. Kebanyakan omong doang. Ya. Semangatnya aja di awal-awal. Sudah kita sampaikan, WhatsApp saya saja sama pimpinan tertinggi gitu ya di sektor kesehatan di sini tidak ditanggapi gitu kan. Padahal kita sudah punya alat untuk memecahkan masalah di sektor kesehatan misalnya ya. Nah, kemudian berkembang dengan pentahelix di mana di sini masyarakat dan media juga eh, apa ikut berperan dalam inovasi tersebut ya. Ini gambar yang dulu ya. Saya buat di sini bahwa perguruan tinggi juga bisa melakukan inovasi ya, tidak hanya industri. Karena industri memang lebih banyak kepada produk ya. Invensinya banyak di kita. Nah, oke. Nah, saya ingin men-challenge Anda semua ya yang ada di klinik ya dengan berbagai bidang ilmu keilmuan, ada yang di bedah ya, ada yang di ilmu-ilmu di interne, di anak, pediatri, ataupun dimanapun juga, sebetulnya karakteristik riset di bidang keilmuan Anda saat ini seperti apa sih? Ya. Apakah hanya riset untuk riset, melakukan invensi, dan stop di invensi, atau hanya verifikasi teori saja, atau sudah membuat inovasi? Ya. Dan menurut Anda, sebetulnya dapatkah sampai pada inovasi? Ya? Atau hanya eksplorasi? Silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Dokter Tiara di mana ininya, prodinya? Dari psikiatri, dok. Nah, kira-kira di psikiatri ada nggak riset di sana? Ada nggak invensi? Ini S3 atau ini spesialis, subspesialis, Dokter Eh, Tiara? SP1, Prof. SP1. Betul. Kira-kira seperti apa di ilmu psikiatri? Udah bisa baca belum situasi di tempat Dokter Tiara? Saya masih mencoba beradaptasi, Prof. Nggak tahu karakteristik riset di eh, psikiatri, atau takut mengatakannya, mengekspresikannya. Masih belum tahu, Prof. Belum Punten. tahu, Iya, baru masuk. betul, Prof. Nah, oke lah ya, Dokter Reza barangkali bisa menyampaikan pendapat. Dokter Reza ini Rendra panggilannya, Dokter Rendra. Bagaimana? Dia dari bidang ilmu apa, Dokter Rendra? Silahkan di unmute. Ya, izin Prof. Ya, oke. Dari bidang ilmu apa, Dokter Rendra? Izin Prof, saya dari PPDS 1 Anestesiologi dan Terapi Intensif. Ya, bagaimana karakteristik di anestesi?
Sama, nggak tahu. Izin Prof, mohon Ya, arahan. di di anestesi itu kemarin waktu COVID ya jelas sekali ya. Terpaksa ya, terpaksa karena COVID mungkin ya. COVID kita bukan kita ya, guru-guru kita ya yang di sana menciptakan dengan ITB ya, FK Unpad dengan ITB menciptakan ventilator. Itu udah inovasi ya, benar nggak Dokter Endra? Izin betul Prof. Nah, apakah sekarang ada keinginan lagi gitu teman-teman di inovasi itu untuk melakukan inovasi berikutnya, atau harus ada dulu ini dari tempat lain? Oke, Dokter Michelle, ini dokter juga bukan? Oke, Betul, Prof. Prof, dari izin ilmu mana saya nih? dari penyakit dalam, Prof. Oke, Eh, gimana di penyakit Program dalam? subspesialis. Ya, Sejauh ini dari pengalaman yang ketika mengenyam SP1, sebagian besar masih berupa verifikasi teori oke, atau nice. mulai eksplorasi seperti Ya, mulai mencari hubungan faktor resiko, tapi belum oke, sampai lebih jauh, Prof, dari oke, itu. Eh, oke. Tadi saya cukup tertarik, Prof, waktu Prof menyebutkan bahwa produk inovasi bisa berupa intangible. Nah, Eh, ya, jadi sebetulnya kayak seperti kuesioner, lalu membuat hmm, sistem screening yang iya, betul. lalu diaplikasikan ke aplikasi seperti itu Ya, seharusnya bisa dikembangkan, Prof. sangat Karena bisa. karena banyak Hmm, sekali di penyakit dalam harus mengukur kualitas hidup seperti itu, Prof. Untuk outcome klinik. hmm, hmm. Ya, betul sekali. Eh, saya bekerja sama dengan ortopedi misalnya ya, untuk yang residen. Risetnya saya geser sedikit ya dengan memanfaatkan apa namanya reka medik, kita mencoba mencari inovasi untuk prediksi prediksi outcome daripada eh, pelayanan gitu ya, atau outcome suatu apa namanya indikator-indikator medis. Begitu Dokter Michelle ya. Eh, Mudah-mudahan Dokter Michelle nanti ini ya tertarik untuk menciptakan inovasi di em, intern. Ada kepikiran nggak? Ada sesuatu yang Em, bisa dibuat tadi tadi ini ya kuesioner ya, kuesioner untuk mengukur kualitas hidup. Apalagi? ya, Prof, sebetulnya saya sempat tertarik waktu mengikuti eh, simposium, Prof. Jadi Ya. ternyata karena saya di bagian hemato-onkologi, jadi ternyata Nah, em, sekumpulan hemato-onkolog yang tergabung dalam European Society, mereka sedang mengembangkan semacam app yang bisa untuk mengukur palliative score pasien, Prof. Pasien-pasien hemato-onko. Nah, dari situ hmm, akan menjadi sumber data untuk memutuskan protokol terapi mana sebetulnya yang paling cost efektif, lalu ya, paling memberikan dampak yang baik untuk quality of life jangka panjang, Prof. ya. Mungkin itu bisa Seperti kita adaptasi juga, Prof, dalam versi masyarakat kita, karena kan nilai-nilai yang dianut masyarakat kita akan beda dengan masyarakat yang ada di sana, Prof. ya, sangat-sangat ini sekali ya. Apa namanya? Sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Dan saya harapkan Dr. Michelle bisa meneruskan dengan suatu yang inovasi yang baru ya. Kita bisa mengadaptasi untuk Indonesia, tapi juga kita bisa membuat sesuatu yang baru. Karena belum tentu yang mereka buat, walaupun mereka orang-orang bule ya, kita selalu merasa inferior. Janganlah kita merasa inferior. Ya. Saya yakin kita semua bisa, ya. Bisa melebihi mereka. Ya. Jadi, good luck. Terima kasih nih, Dokter Michelle ya. Nanti saya akan apa namanya eh, ikuti nih, Dokter Michelle em, apa nih produknya ya, produk inovatifnya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Prof. Eh, Mudah-mudahan, jangan Prof. ragu. Kita bisa diskusi nanti ya.
Dr. Michelle ya, Terima kalau kasih, ada Prof. apa namanya ingin diskusi tentang metodologinya, saya siap membantu ya. Saya ada di lantai 4 ya, di Prodi IKM. Oke, Terima kasih, Prof. ini salah satu contoh ya di dunia nyata ya. Screening indera pendengaran ini kami mengerjakannya dengan Prodi THT ya. Nah, screening indera pendengaran ini kan penting ya. Kenapa? Banyak masyarakat kita tidak paham bahwa dia menurun pendengarannya ya. Bahkan di anak-anak SD mereka juga tidak tahu bahwa dirinya ada masalah, sehingga kualitas tadi yang dikatakan apa namanya Dr. Michelle ya, kualitas hidup anak, orang dewasa yang bekerja maupun lansia apalagi ya, itu tidak bisa terdeteksi, mereka tidak bisa tidak ter apa tangani. Kenapa? Karena kurang SDM untuk jadi puskesmas juga tidak bisa menjangkau ya primary healthcare kita. Kenapa? Karena kurang alat ya. SDM sebetulnya bisa diatasi dengan kita menggerakkan masyarakat itu sendiri ya. Ya, bisa di sekolah bisa menggerakkan kader, bisa kita menggerakkan teman-teman di klinik swasta ya, di primary healthcare itu ya. Nah, masalahnya kurang alat. Audiometer itu harganya 180 juta ya. Nah, kita eh, buat suatu inovasi dengan digital ya yang dikatakan Dr. Michelle tadi ya, tadi pakai digital juga ya. Ini screen aids. Nah, ilmunya adalah ilmu fisika ya. Ilmu fisika yang kita pakai. Kita tahu garpu tala dan tes fisik itu kualitasnya kurang bagus. Nah, si screen aids ini disimpan di platform screen out. Anda boleh ini lihat di Play Store ya, ada ya. Screen out untuk screening pendengaran. Sekarang kita sedang meneliti lagi dengan mata ya, dengan RS Mata Cicendo, kita bekerja sama membuat screening untuk mata ya. Yang biasanya harus 6 meter atau dengan longmar berapa meter ya, 4 meter ya. Itu kita usahakan sekarang menggunakan artificial intelligence bisa 1,5 meter dan seterusnya ya. Inovasi yang baru ya. Tidak perlu kita nunggu orang bule melakukan itu, kita sendiri bisa. Dan ini sudah dipublikasikan ya, sensitivity dan specificity-nya sudah sejalan dengan audiometer dan sudah kita uji beta ya. Tidak hanya uji alfa, ini udah uji beta di komunitas ya. Sampai 2024 kemarin sudah digunakan dan juga dikerjakan oleh THT komunitas. Yang residen THT banyak yang mengerjakan ini. Tapi artinya ini sudah sedikit lagi ke arah hilirisasi. Nah, karena saya harapkan ini bisa dipakai lebih banyak untuk kemaslahatan, jadi tidak dijual, lebih gratis. Nah, ini kita harapkan bisa dipakai oleh masyarakat eh, yang tidak bisa akses kepada puskesmas atau puskesmasnya tidak ada waktu, tidak ada tenaga untuk mengerjakan screening tersebut. Nah, kita bisa dapatkan data-data seperti ini dan ini sudah dipakai riset ya oleh eh, teman-teman dan dipublikasikan ya. Ininya inovasinya adalah tidak pakai audiometer tapi pakai laptop atau bahkan pakai HP ya. Pakai HP dan pakai gadget yang sehari-hari kita pakai. Dan ini sudah dilakukan implementation outcome-nya, HP-nya berbagai merek ya, laptopnya berbagai merek, kemudian earphone-nya berbagai merek. Dari berbagai merek itu ternyata tidak banyak masalah. Yang bermasalah utama adalah kalau tidak ada internet. Namun kita kemudian berusaha meningkatkan dengan yang offline ya. Andai kata internet tidak ada, maka kita bisa kerjakan dengan offline dan kemudian pada saat ada internet ya, karena internet tidak stabil, dia bisa langsung pelaporan ke pusatnya. Dan ini membantu sebetulnya pemerintah mempercepat ya. Karena kita di Jawa Barat saja ada 49 juta penduduk ya. Kalau mengandalkan puskesmas yang 1.106 nggak akan bisa melakukan screening itu. Apalagi sekarang ada screening kesehatan gratis ya. Yang ini yang kita tawarkan pada pemerintah dan sampai saat ini pemerintahnya no comment
ya, karena lebih senang menggunakan produk luar negeri. Nah, ini hasilnya ya, mirip audiometer. Ini ciri ada gangguan pendengaran. Nah, kalau sudah di screening gini ada gangguan, nanti tinggal ke spesialis THT atau dokter ya, kalau tidak ada spesialis untuk diagnosis dan tindakan lanjutan ya. Nah, ini contoh inovasi. Ada pertanyaan lain atau ada pendapat lain? Silakan. Tidak ada? Tidak ada ide? Ingat ya bahwa sekarang di kita aja di Fakultas Kedokteran S1 Transformative Learning, kita tuh tidak lagi kuliah-kuliah. Ini saya salah sebetulnya memberikan hal semacam ini. Tapi di kuliah pendahuluan nggak masalah kata orang-orang ya. Harusnya Anda sendiri yang mencari ya. Oleh karena itu nanti di LIV Unpad kalau besok sudah dirilis oleh Unpad, Anda mencari ada referensi yang saya simpan di sana, tolong dibaca ya. Kemudian selain yang referensi yang saya sampaikan, pasti muncul di kepala Anda banyak pertanyaan. Silahkan cari lagi referensi yang lain ya. Nah, saya harapkan seperti itu cara belajar kita ya. Jangan menunggu kuliah saja atau Anda ingin kuliah mengharapkan kuliah terus untuk disuapin terus ya. Kita sudah tidak zamannya lagi ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya ke sistem riset ya. Boleh minum dulu ya. Nah, menarik nih sistem riset. Karena pembelajarannya tidak ada. Sistem itu input, proses, output. Di mesin, di dalam kehidupan sehari-hari kita, tubuh kita, ini adalah sistem ya. Ada input, ada proses, ada output dan outcome. Oke. Di dalam riset, ya, sistem riset itu outcome-nya ketika kita misalnya kita setelah menyelesaikan suatu penelitian, itu bisa diseminarkan paling tidak ya. Anda kan seminar hasil riset, ujian tesis, ujian disertasi, ya. Itu paling tidak seminar ya, itu outputnya. Nah, yang lebih penting lagi tadi undang-undang mengamanatkan harus jadi publikasi. Atau tadi contohnya Screen Edge itu penelitiannya S3 ya, THT berupa produk inovasi, produk teknologi. Dan itu bisa dipatenkan. Kalau dipatenkan memang risikonya harus dijual gitu kan. Ya. Jadi guru saya dari interne nih ya, Prof. Ruli Rusli, beliau tidak mau mempatenkan inovasinya. Kenapa? Dia langsung berkata sama saya, Denny, hidup ini untuk apa? Kalau saya patenkan, nanti menjadi ini alat hemodialisa ya, Dokter Michelle ya, Prof. Ruli ya. Dan itu dia tekniknya ya, tekniknya yang dia beliau buat inovasinya. Nah, beliau katakan saya nggak akan patenkan Den, gitu. Ya, bukan main ya. Prof. Ruli almarhum ya, Al-Fatihah buat beliau ya. Kemudian dikomersialisasi, telah dipatenkan. Atau misalnya produk-produk dari bidang ilmu saya ya. Saya profesor di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Naskah akademik, policy brief. Dan satu yang baru yaitu knowledge management ya. Knowledge management yang sangat jarang kita kerjakan. Tapi banyak dikerjakan di dunia praktis sebetulnya. Nah, kemudian lebih tinggi lagi ini adalah evidence based medicine ya. Oke. Nah,
ini semua output dan outcome ini diperoleh melalui proses penelitian. Di proses penelitian ada namanya P1, P2, P3 ya. Mengikuti apa istilah di Kemkes ya. Ada perencanaan, ada penggerakan pelaksanaan, dan ada monet. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu pada mata kuliah berikutnya ya untuk insight Anda ya. Agar proses bisa berjalan, maka kita butuh input ya. Ada lembaga, ada SOP, ada SDM, ada biaya ya, ada jejaring, ada bank data ya, ada teknologi, sarana tentunya laboratorium, sampai kepada bahan-bahan penelitian. Ini adalah sistem riset. Ya. Kadang kita melakukan riset tidak memikirkan bagaimana riset saya bisa berjalan. Kalau riset saya mau berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan itu, maka sebetulnya butuh SDM-nya lebih banyak. Tapi kebanyakan kita ya penelitian S3 meneliti saja. Udah itu bagaimana ya kita mengerjakannya gitu. Apa saja yang harus dilakukan? Di dalam protokol yang diajukan, seringkali saya melihat kekosongan itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan atau mengerjakan penelitian itu? Ya. Tidak ada perencanaan, tidak ada sumber daya manusia yang direncanakan, ya. Tidak ada sumber daya lain yang direncanakan. Berapa biaya? Nanti aja lah gimana nanti. Atau hanya biaya-biaya besarnya saja yang dihitung. Misalnya untuk biaya laboratorium. Tanpa menghitung biaya-biaya transportasi misalnya. Atau dana-dana untuk kepentingan operasionalisasi dari proyek. Nah, ini manajemen yang kurang bagus ya, karena tidak memiliki pemahaman tentang sistem riset. Nggak tahu nantinya mau apa. Yang dipikir hanya publikasi saja, karena kewajiban dari prodi. Padahal dari situ bisa dibuat policy brief, mengaruhi pemerintah untuk menggunakan hasil riset kita dalam sistem kesehatan di Indonesia. Ya. Oke, Pak Sandra, tolong link absensinya Pak Sandra, punten ya. Ini Pak Sandra ini tendik dari Magister Kesehatan Masyarakat, tapi menjadi tendik untuk seluruh pasca ya. Terima kasih nih untuk Pak Sandra ya, yang sangat baik hati. Tolong linknya Pak Sandra ya. Ini ada 94 orang ya. Karena prodi-prodi juga berkepentingan. Pak Sandra bisa mendengar? Lagi keluar. Saya kontak dulu Pak Sandra ya, takut nanti keburu Anda semua tidak punya ini. Tapi saya foto kok ya, ada ininya. Jadi yang hadir bisa dilihat nanti. Bentar ya, saya minta izin ya. Sandra, oke. Baik. Ada pertanyaan dengan sistem riset? Silakan. Tidak ada? Sudah paham ya? Sambil berjalan, Prof. Ya. Mari kita lihat ini adalah saya menyebutnya rantai nilai riset. Ya. Ya. Output outcome kita seperti yang tadi telah saya sampaikan ya. Tentu saja sesuai undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mengerjakannya melalui P1, P2, P3. Jangan lupa ya, seperti amanat undang-undang dan nanti juga ada referensi yang saya sampaikan, mutu. Ya. Mutu penelitian itu mesti diperhatikan. Berarti ada manajemen mutu juga. Yang dasarinya adalah etik penelitian. Ya. Ada etik penelitian yang harus kita kerjakan juga. Ya. Dalam setiap
mulai dari penyusunan proposal sampai output outcome ya, respect for person, non maleficent, beneficent, justice, itu paling tidak ya riset-riset apa namanya aspek-aspek etik yang harus kita junjung tinggi ya. Nah, jangan lupa ya adanya kemitraan dan jejaring untuk riset-riset yang besar di mana kita menjadi part of this apa namanya huge research ya, itu dibuka ya, sudah dibuka dan ada misalnya di universitas ya. Jadi kita jangan lupa untuk meningkatkan apa namanya dampaknya ya, kemitraan dan jejaring, dan untuk memperoleh ininya juga ya, sumber daya ini harus dilibatkan dari semula. Protokol untuk meningkatkan mutu dan etik penelitian menjadi sangat penting, dan protokol ini yang dipakai untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan riset kita ya. Lalu kita harus punya sumber daya yang pas dan lembaga yang mendukungnya. Saat ini kita berada di prodi ya, ataupun di pusat-pusat studi ya. Oke, ini di proses riset ya. Proses riset ada perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pengendalian yang akan kita sampaikan pada minggu-minggu depan ya. Di perencanaan kita mulai dari bagaimana merencanakan literatur review, kita mengembangkan proposal dan protokol ini apa namanya bersama Prof. Kopina nanti ya. Perencanaan SDM biaya dengan Prof. Dewi. Nah, kontrak ya. Kontrak ini menjadi penting karena beberapa di antara penelitian kita ya, misalnya untuk profesor, academic research leadership grant, atau ada sponsorship. Kadang kita sebagai peneliti nggak ngerti kontrak ini ya. Nah, perlu dipelajari ya. Tentu saja perencanaan kegiatan dan berikutnya adalah TKT. Nah, TKT juga banyak yang ini ya, banyak yang belum paham ya. Ada yang paham nggak di sini TKT? Oke. Kemudian penggerakan pelaksanaan, bagaimana persiapan, perizinan, ethical clearance, pengelolaan data hasil pengukuran, ini penting ya, karena keamanan data mesti kita perhatikan. Penyimpanan data dan proses kegiatannya. Kemudian di Monep nanti kita akan bicarakan quality control, quality assurance ya. Bagaimana manajemen risiko, cost measure ya, dan akhirnya evaluasi. Ya. Oke. Nah, ini adalah model ya. Ketika kita mengerjakan riset ya, pasti ada inisiasi. Anda misalnya menyusun proposal ya, lalu disampaikan, itu baru bab 1, bab 2, bab 3 ya, kepada siapa? Kepada prodi ya, inisiasi penelitian. Kemudian direncanakan ya, bagaimana penelitian ini akan dilakukan ya, P1, P2, P3, kemudian dieksekusi penggerakan pelaksanaan Monep ya, dan ditutup. Jadi untuk manajemen penelitian selalu ada pembukaan dan penutupan ya. Ketika Anda mengajukan etik penelitian, setelah selesai Anda lakukan laporan untuk penutupan bahwa penelitian kita sudah selesai ya. Oke, saya ingin sampaikan beberapa cuplikan dari pointer-pointer dari kementerian ya. Ini untuk membuka mata kita juga ya, tentang revolusi industri. Kita udah keempat ya, revolusi industri yang keempat, artinya sudah jauh daripada revolusi industri yang di abad ke-18-an ya. Nah,
satu pesannya bahwa di sini adalah kompleksitasnya sangat tinggi. Bisa jadi tadi Dr. Michelle ya menyampaikan penelitiannya di ilmu interne, tapi teknologi yang digunakan itu adalah ilmunya di ilmu ini ya, teknologi informasi dan digital misalnya ya. Nah, kita sekarang sudah pada apa namanya penggunaan cyber physical system, ya. Internet of Things ya. Sekarang kita menggunakan apa namanya 3D printing ya misalnya ya. Itu sudah di ilmu kedokteran loh ya. Padahal ilmu yang mendukungnya adalah teknologi ya, informatika, informasi dan lain-lainnya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini yang menarik ya. Ternyata di pelayanan kesehatan ataupun pelayanan individu, ini sangat terbuka ya untuk riset-riset ini. Dan kita kebanyakan hanya jadi pengguna. Padahal kita sebetulnya harus bisa menciptakan inovasi tersebut. Ya, lompati itu, ya. Nah, ke pendidikan, ya, karena masyarakatnya sudah smart society, ya, di mana gaya hidupnya sudah connected, timeliness, ya, sudah virtual semua, ya. Tiap saat kalau kita lihat keluar saja semua pada pegang gadget, ya, termasuk apa namanya? Saya lihat pemulung tadi pagi, ya, sambil dia mau bekerja mungkin ya persiapan dia lihat dulu HP-nya ya apakah mau lihat hiburan atau apa ya paling tidak mereka sudah virtual semuanya ya. Dan generasi makin ke sini makin sulit saya tebak ya cucu saya sudah makin sulit nih ya menebak cucu saya beda dengan menebak anak saya ke depan mereka cepat sekali misalnya ketika diberi kesempatan karena sudah 8 tahun untuk bisa memiliki HP untuk WhatsApp dengan teman dan gurunya, maka dia udah langsung bisa membuat WhatsApp group dengan bukan mesin ya, di luar dugaan saya gitu kan ya. Mereka sangat kreatif ya, kemudian borderless lah ya, borderless. Dan itu agak mengkhawatirkan ada sisi-sisi ekses negatifnya ya makanya harus selalu dikendalikan. Nah perguruan tinggi kita di sini ya ini saya ngambil dari ini ya Kemendiknas dulu ya tidak hanya pendidikan dan riset tapi sudah harus jauh ke arah entrepreneurship ada nilai-nilai tambahan. Nah, ini sudah didorong secara teorinya tapi kita tuh belum mampu mengerjakan ini ya harusnya sudah sampai ke sana ya. Dan kenapa demikian sekarang sudah ada di bedah itu CD printing bukan ini lagi ya printing ini udah dikerjakan sehari-hari. Kami dengan mata ya ilmu mata udah menggunakan AI untuk ini dengan THT pakai ilmu fisika ya. Kita sudah juga mengerjakan misalnya VR ya dan sebagainya ya. Kalau saya di epidemiologi big data ya cloud computing ini menjadi apa namanya hal-hal yang bukan lagi wacana kerjaan sehari-hari. Nah kita semua ya tidak hanya di klinik ya dari basic science ya clinical science sampai yang di public health atau community health bisa menggunakan big data ini ya untuk bahan risetnya atau perbaikan atau inovasi. Misalnya untuk meningkatkan apa namanya outcome ya, outcome hasil pelayanan kita. Ya. Keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, klinik dari berbagai bidang ilmu di basic science ya. Ini omik data ya. Sehingga
tahun kemarin saya membuat suatu model ya transformasi digital, digital twin ya, seperti ini. Jadi suatu saat saya harapkan komik-komik ini ya bisa dengan mudah masuk ke dalam tadi data warehouse itu ya, di dalam teori ini ya. Termasuk juga dari perilaku dari pasien, individu maupun komunitas maupun masyarakat maupun keluarga ya, sehingga personalized health care itu bisa kita kerjakan ya dengan personalized health digital twin ya. Demikian pula dari rumah sakit ya. Rumah sakit itu semua pelayanannya bisa masuk ke dalam tadi data warehouse itu dalam bentuk digital twin. Digital twin itu kembaran digital ya. Selain yang kita kerjakan juga itu udah masuk ya. Dan otomasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting, otomasi robot ya. Dan juga dari determinan sosial kesehatan ya. Sehingga kita bisa membuat precision, tidak hanya precision medicine tapi juga precision ya di healthcare, precision di health system ya, ke precision di public health. Kenapa ini dengue makin meningkat ya? Itu kita bisa mulai dari individu sampai kepada ya omik ya, dari omik individu, klinik, kemudian healthcare ya, sampai perilaku di keluarga dan determinan sosial kesehatan. Kita bisa gabungkan untuk melakukan prediksi ya, untuk melakukan diagnostik komunitas, diagnostik public health ya. Nah, saya secara pribadi sedang meningkatkan sensor ini ya, sensor-sensor dari digital twinning ini, baik di fisik, mental ya, spiritual ya, dan nutrisional ya. Saya menggunakan platform Screen Out itu ya, untuk sedikit demi sedikit membuat sensor-sensor ini ya. Kayak di mobil kan ada kayak Honda Sensing misalnya ya, untuk melihat lingkungan sehingga kita, mesin itu atau mobil itu tidak hanya manusia atau supirnya saja, tapi dibantu ada digital twin ya, untuk mesin itu melihat lingkungan dan bisa mengambil keputusan ya. Mobil kita bisa berhenti mendadak dengan otomatis ya ketika kita misalnya melamun dan sebagainya, atau kita ngantuk di jalan tol karena sudah ada sensornya yang menangkap garis di pinggir ataupun garis di tengah, sehingga mobil kita bisa tetap berada di jalurnya. Itu ada digital twin di kendaraan. Nah, di kesehatan pun ke depan akan seperti itu ya. Ini model konseptual yang saya bangun, saya harapkan nanti bisa diteruskan oleh Anda semua ya. Kalau ini data mining dari big data ya, bisa menggunakan berbagai macam ya. Dan kita diharapkan nanti walaupun kita berada di kedokteran ya, kita menjadi agent of economic development ya. Sekarang menteri kita dari ekonomi, dari fisika ya, nuklir ya, nanti dokternya menjadi ahli ekonomi atau bisa meningkatkan ekonomi negara ya dengan penelitian-penelitian kita ya, kenapa tidak. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke generasi ketiga ya, dari pendidikan ya, penelitian, dan Anda harus menjadi SDM yang memiliki kemampuan yang ini ya, know-how exploitation. Ini sorry ke bahasa Perancis ya, exploitation ya. Jadi penting banget ya kita bisa mendukung Anda untuk menjadi generasi ketiga ini. Sebentar lagi ada generasi keempat ya. Kemudian ya kita harus menciptakan nilai dari apa yang kita temukan tersebut ya. Dan pastinya interdisiplinary. Saya bekerja dengan teman-teman di
ilmu THT, dengan ilmu mata, mental health, ya, dengan teman-teman di interne, teman-teman di basic science, ya, teman-teman apalagi di public health dari kesehatan masyarakat, ya. Eh, itu suatu hal yang mau tidak mau kita kerjakan. Tadi Dr. Michelle mengatakan eh, seperti itu, ya tidak hanya orang kedokteran ya, ternyata dari teknologi informasi dan sebagainya. Dan kita menjadi entrepreneur ya, bukan mau jadi kapitalis ya, tapi selalu ada manfaat eh, lain ya yang bisa dihitung secara ekonomik ya, bukan mau jadi kapitalis ya. Dan kita orientasinya harus global. Jadi apa yang saya atau kami create hari ini, sekarang saya sudah mau masuk kepada menjadikannya berbahasa Inggris sehingga nanti di ASEAN bisa menggunakannya minimal Malaysia. Kami mau mengenalkan juga ke Malaysia dulu, kemudian nanti ke Australia ya, sehingga nanti bisa dipakai di mana saja. Ya, itulah ya apa namanya penelitian apa namanya ini kegiatan ya, activity yang di generasi ketiga ya. Oke, ini kita ada di akhir. Baca, baca, baca ya. Saya menyimpan beberapa literatur untuk Anda yang memiliki kesulitan ya, waktu terutama untuk mencari. Tapi saya harapkan referensi jauh lebih dari itu ya. Anda bisa menggunakan berbagai artificial intelligence, tinggal pakai ini Anda ya, gadget Anda. Saat ini aja saya membuka gadget, eh, saya tanya ya ke ChatGPT, kita ke DeepSeek ya yang lebih murah ya. Eh, dan nanti sebentar lagi ada alat-alat AI baru ya. Eh, Anda bisa tanya, saya mau tahu ini, Anda bisa ngasih tahu nggak eh, sampai ke artikelnya, siapa pengarangnya dan sebagainya. Anda bisa minta tolong dong apa namanya simpulkan dan sebagainya. Tapi hati-hati filter bubble ya. AI itu kan eh, bisa lebih pintar tergantung kita yang memberi feeding ya, feedingnya dari seluruh dunia ini yang apa tersimpan dengan baik ataupun yang rahasia gitu ya. Nah, kalau ternyata apa namanya inputnya yang itu saja dari ada framing ke sana, bisa jadi kita mendapatkan hal-hal yang bias ya. Oleh karena itu tetap kita harus menjadi manusia ya. Kita menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh AI ini ya atau robot ya. Kita harusnya lebih berkuasa dari mereka. Kira itu dari saya. Kalau masih ada pertanyaan kita bisa diskusi saat ini sampai 6 menit lagi ya. 6-7 menit. Oke, silahkan. Oke, Sarah Baik, izin mau Prof. silakan. Saya Sarah dari Prodi MKM, Prof. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang mohon maaf apabila mungkin saya masih keliru, Prof. Jadi ketika kita sudah melakukan riset dan kita ada inovasi, Prof. Inovasi ini untuk evaluasinya apakah kita harus melakukan riset lagi atau cukup dengan oh outputnya ternyata bagus gitu, atau malah justru harusnya bagusnya di riset lagi gitu, Prof. Terus yang kedua, apakah transformasi layanan primer ini merupakan bentuk inovasi dari negara, Prof? Mungkin pertanyaan Oke, saya seperti itu. oke. Eh, untuk riset terhadap riset, nah, ya, ada namanya riset evaluasi ya, evaluasi riset ya. Jadi kita atau hidup kita selamanya menggunakan riset ini, kemampuan riset. Jelas ada ya. Apapun yang kita kerjakan, kita bisa lakukan riset lagi. Karena misalnya gini, kita meng-create nih ya, dengan teman-teman di THT ya, screening pendengaran.
Kemudian ini diimplementasikan. Kita evaluasi. Nah, namanya implementation reset, ya. Variabel-variabelnya namanya implementation outcome. Kita teliti semua indikator implementation outcome itu. Begitu ya, Sarah ya. Oke. Sekarang tentang transformasi kesehatan. Ya, ada 6 transformasi. Yang pertama layanan primer. Itu adalah kebijakan. Ya, Sarah ya. Itu adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan itu apa? Kebijakan itu keputusan. Kebijakan itu adalah kerangka kerja beraktivitas. Ya. Kebijakan ini disampaikan oleh pemerintah agar menjadi panduan untuk semua stakeholder melaksanakan itu. Untuk Kementerian Kesehatan bisa siapa saja stakeholdernya. Stakeholdernya di dalam kementerian, di pemerintahan lintas sektor, bisa di daerah, bisa di perguruan tinggi, bisa di masyarakat. Ini loh kebijakan saya, begitu, Sarah ya. Jadi itu kebijakan. Dikatakan inovasi bisa saja. Jadi inovasi dalam kebijakan. Tapi tergantung isinya. Isinya ada inovasi atau tidak, ya. Ataukah itu didasarkan pada riset enggak, ya. Membuat transformasi kesehatan itu hanya, oh saya kepikiran ini, yuk kita buat yuk. Atau ada ajakan dari WHO dan yang di-endorse oleh apa namanya industri. Oh, buatlah ini apa namanya transformasi di rumah sakit atau transformasi digital atau transformasi teknologi kesehatan. Karena apa? Karena ada produk-produk baru dari industri misalnya ya. Didorong oleh WHO, ayo kita buat transformasi gitu ya. Nah, itu kan ininya ya. Apa namanya pikiran jeleknya dari beberapa orang ya, sehingga dilakukan transformasi kesehatan. Kalau saya melihat ini sebetulnya hal yang bagus, hanya permasalahannya kebijakan ini evidence base-nya kurang, ya, superficial. Jadi seperti sambil berlayar membangun perahu. Kayak kita dulu menerapkan BPJS Kesehatan, itu sambil berlayar membangun perahu. Lemparkan saja dulu. Nah, kemudian sambil perahu itu di danau, dibuat layarnya, gitu kan? Dibuat lain-lainnya. Itu bisa saja tidak siap, ya. Nah, sekarang walaupun dibantah oleh Prof. Gufron, direktur utamanya, sebetulnya kan relatif bukan BPJS Kesehatan, JKN kita ini mengalami kebangkrutan, kan ya, seperti itu, ya, dengan berbagai macam kontroversi yang seringkali menyakitkan hati, ya. Kemudian juga untuk integrasi layanan primer, saya mengalami sendiri, ya, karena ikut di dalam situ waktu setelah dicanangkan. Loh kok kenapa seperti ini gitu ya? Semua diputuskan di atas meja. Tidak ada riset dulu, kemudian kebijakannya dibangun, nah, kemudian ada monitoring evaluasi untuk penguatan. Tapi ini sambil berlayar membangun perahu. Ciptakan 6 itu, lemparkan, ya, sambil berjalan, perbaiki sedikit demi sedikit. Kesan saya seperti itu. Ya. Kita kayaknya bangsa Indonesia senang seperti itu ya. Bedanya orang Jerman, orang Jepang, dan orang Indonesia dalam mengelola program apa? Perencanaan. Kalau orang Jerman merencanakan 4 tahun, ya, dilaksanakan 1 tahun. Artinya mereka sangat rigid banget. Orang Jepang 2 tahun, dilaksanakan 1 tahun. Orang Indonesia 1 hari merencanakan, kemudian besok langsung dikerjakan. Ya, ini apa namanya anekdotnya ya. Seperti itu. Betapa orang Indonesia tidak pernah memperhatikan perencanaan. Nanti lihat saja Anda, ya. Anda membuat riset atau apa, melakukan riset,
Seberapa lama Anda merencanakannya? Paling Anda merencanakan membuat proposalnya, tapi untuk manajemen risetnya, manajemen proyek risetnya tidak dilakukan dengan baik. Protokolnya tidak dibuat dengan baik. Ya. Di protokol risetnya nggak ada, rata-rata punya proposal saja. Nah, kalau bermain seperti itu dengan industri, bingung industrinya. Ya, protokol riset itu menggambarkan perencanaan Anda. Ya. Karena itu sampai detail. Detail Anda menggunakan SDM berapa, bagaimana prosedurnya, ya, kapan waktunya. Kalau proposal kan supaya mendapatkan pengakuan, ya, bahwa saya akan mengerjakan ini, boleh, ya, nanti catatannya apa. Tapi perencanaan Anda tergambarkan dalam protokol, ya, protokol penelitian terutama, ya, seperti itu. Apakah bisa menjawab, Sarah? Sudah cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Mumpung bertemu, ya, sinkronus. Tahun-tahun lalu hanya asinkronus. Oke, Anda bisa memberikan pertanyaan juga di Live Unpad, aktif ya. Mohon maaf sekarang tidak bisa di-enroll berita dari Pak Sandra tadi pagi, karena Live Unpadnya juga baru berjalan besok ya, di launching besok. Live yang baru ya, live yang lama kita sebetulnya sudah menyimpan di sana. Oke, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terima Prof. kasih, Terima kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih, Salam. Prof. Terima kasih, Salam. Prof. Terima kasih, Prof.